Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Rizfiatul Fatmi. Saya Wiwi Winanda. Saya Keisha Saraidila. Saya Sulistiana Anggreni. Saya Muhammad Ridha Sari. Saya Syahrul Ramadan. Berikut video dari kelompok kami. Satu, teori Resources Endowment. Teori ini dikemukakan oleh Harvard, Perloff, dan Loudon W.J. tahun 1961 dalam tulisannya Natural Resources Endowment and Regional Economic Growth. Mereka menjelaskan bahwa perkembangan wilayah di Amerika Serikat berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap pertanian, tahap pertambangan, dan tahap pelayanan jasa. Pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan memproduksinya untuk keperluan nasional dan ekspor. Kegiatan ekspor akan memperluas permintaan dan efek multiplier yang berpengaruh pada dinamika wilayah. 2. Teori ekspor base atau economic base. Teori ini dikembangkan oleh Douglas G. North pada tahun 1964 dan merupakan perluasan dari teori Resources Endowment. Teori ini mengatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pertumbuhan wilayah karena sektor ekspor dapat memberikan kontribusi penting tidak hanya kepada ekonomi wilayah tapi juga ekonomi nasional. Wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi akan menarik investasi dan tenaga kerja. Syarat utama bagi pengembangan teori ini adalah sistem wilayah terbuka, adanya aliran barang, modal, teknologi antar wilayah, dan wilayah dengan negara lain. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikemukakan oleh Harry Rickardson tahun 1973 dan bukunya Regional Economic Growth. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah tergantung pada 3 faktor, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Selain faktor tadi, teori ini menekankan pentingnya perpindahan atau mobilitas faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal antar wilayah dana antar negara. Pola pergerakan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. 4. Teori baru pertumbuhan wilayah. Teori ini percaya pada kekuatan teknologi dan inovasi sebagai faktor dominan pertumbuhan wilayah. Kuncinya adalah investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan research and development. Teknologi yang tinggi dan inovasi yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas adalah syarat meningkatkan pertumbuhan wilayah. 5. Teori pertumbuhan wilayah perspektif geografi. Pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh faktor internal wilayah dan faktor eksternal. Unsur internal atau intraregional terdiri dari sumber daya alam, sejarah, lokasi, agen perubahan, dan pengambilan kebijakan. Unsur eksternal atau interregional terdiri atas interrelasi dengan wilayah lain dan posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lain. Yang pertama, sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam yang optimal akan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Yang ketiga, kondisi fisiografis. Fisiografis adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang suatu wilayah, daerah atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti garis lintang dan garis bujur, keterkaitannya dengan daerah lain, tentang batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, atau aspek lautan. Yang terakhir, teknologi. Pemakaian sebuah teknologi tepat guna mampu membuat suatu wilayah akan menjadi pusat pertumbuhan. Teknologi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena kemudahan dan keefektifannya. Pusat pertumbuhan atau perwilayahan merupakan proses penentuan suatu wilayah berdasarkan kriteria kualitas dan kuantitas melalui penggabungan atau penggolongan beberapa wilayah. Perwilayahan juga terdiri atas wilayah formal dan fungsional. Perwilayahan formal dapat ditentukan dari batas-batas di permukaan bumi untuk tujuan tertentu berdasarkan beberapa kriteria seperti administrasi, fisik, sosial, dan ekonomis. Sementara perwilayahan fungsional ditentukan berdasarkan hubungan titik-titik pertumbuhan di suatu wilayah dengan pusat pertumbuhan. Tujuan pusat pertumbuhan untuk
meratakan pembangunan di seluruh wilayah yang dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan di setiap wilayah, mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. 1. Adanya hubungan internal dan beragam aktivitas. Keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya akan membangun pertumbuhan sektor lainnya. Kota jadi semakin hidup dengan berjalannya berbagai aktivitas seperti perdagangan, wisata bisnis, pendidikan, dan lainnya. 2. Adanya efek pengganda, multiplier effect. Efek ini terjadi karena adanya kegiatan produksi yang meningkat, penawaran akan barang dan jasa semakin tinggi, sehingga kapasitas produksi diperbesar dan kadang sampai memacu pertumbuhan daerah belakangan yang menjadi sumber bahan baku dan tenaga kerja. 3. Adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi ini terjadi karena berkumpulnya titik-titik fasilitas menunjang di daerah tersebut. Orang akan datang ke sama belanja, sekolah, berwisata, dan lainnya. Hari ini membuat kota semakin menarik untuk dikunjungi sehingga meningkatkan volume transaksi. 4. Mendorong ke daerah belakang. Pusat pertumbuhan harus mendorong daerah belakang atau penyuplai agar lebih maju. Hari ini akan menciptakan hubungan harmonis antar daerah sehingga mengurangi adanya ketimpangan wilayah. Bisa saja dengan adanya hubungan tersebut, nantinya daerah belakang tumbuh pesat mengimbangi Pengaruh pusat pertumbuhan wilayah terhadap daerah di sekitarnya antara lain sebagai berikut. 1. Perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. 2. Perubahan sosial budaya. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya sebagai berikut. 1. Arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. 2. Status sosial akan meningkatkan seiring peningkatan kesejahteraan hidup. 3. Perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan pemilihan kebutuhan hidup. 4. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. 5. Terjadinya percampuran budaya atau akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal serta antar penduduk pendatang sendiri. 3. Pemusatan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik banyak tenaga kerja. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu. Sebagai contoh, penambangan. Satu, hierarki 3 atau K sama dengan 3, pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut kasus pasar optimal. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Teori tempat sentral. Struktur ini disebut Kristaller sebagai asas pasar dalam arti semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sedikit mungkin. 2. Hierarki 4 atau K sama dengan 4. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien.
Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Teori tempat sentral. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. 3. Hierarki 7 atau K sama dengan 7. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota, pusat pemerintahan. Teori tempat sentral. Menurut Christaller, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit yang tak berpenghuni di pinggirannya. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri.